Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait perhitungan indeks pencemaran. Metode indeks pencemaran ini, misal di sini ya, kita parameternya suhu, TSS, DO, pH, sampai ke total voli. Nah, ini kita pakai baku mutu kelas air ya, kelas air 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau tahu masing-masing kelas air tuh berapa. Jadi caranya, ini kan udah ada nih di sini. Ini contoh aja. Cara menghitungnya, jadi CI per LI-nya gimana? CI itu kan nilai konsentrasi parameter kualitas air hasil pengukuran kan di CI. LI dibagi LI. LI di sini adalah konsentrasi parameter kualitas air yang tercantum dalam baku mutu peruntukan air. Jadi di sini ada baku mutu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Untuk masing-masing parameter, misalnya TDS, TSS masuk ibu, TSS di baku mutu 1 itu 50 mg per liter. Nah, di perhitungan hasilnya 10 di titik 1. Terus gimana dong? Nah, jadi cara nyarinya di sini, ini kan masih seluruhan TSS ya. Di TSS, caranya ini kita lihat. Berarti dengan membagikan B18 ini apa? Yang ini kan hasil pengukuran TSS titik 1 dibagi dengan baku mutu kelas 1-nya. Baru udah masukin rumus, kita enter. Kemudian CI LI barunya. Nah, untuk CI per LI baru, kalau nilainya CI per LI-nya itu kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 atau 2 ya. Kayak misalnya ini ya. Ini kan 2 nih. Hasilnya 2. Nah, kenapa ini jadi 2,51? Caranya gini, karena dia kan udah lebih dari 1 nih. Jadi pakai rumus 1 plus 5 dikali log H27-nya, log CI per LI ini. Sehingga nanti kita dapat hasil 2,51. Kemudian ini dicontoh 1,33. Nah, ini kan lebih dari 1 ya. Angkanya 1, sekian. Nah, ini CI per LI barunya juga harus dirumusin kayak rumus yang di sini. Jadi kita juga harus membuat rumus seperti ini. Di sini ya. Kita contoh. Nah, kita copy aja terus rumus ini kita klik, kita buat di sini. Nah, tapi yang ini kita ganti ke mana? Yang ini kan. Mengenai kita copy. Nah, ini kan kita ikutin aja rumusnya. Nah, ini kita ganti H27, kita ganti ke yang ini kan. I per LI-nya di kelas akhir 2. Kita klik, terus kita enter. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Tapi nilai-nilai lain, kayak 0, 0, ini kan masih di bawah 1. Jadi nggak perlu dipakai log-log kayak gini. Sampai kelas air 2 gitu juga caranya. CI per LI, kita lihat rumusnya. Oh, berarti hasil ini dibagi dengan baku mutunya. Jadi hasilnya ini di sini. Sampai terusnya satu-satu sampai ke kelas air 4. Kenapa di kelas air 4 nggak ada? Ini hasil ini karena di baku mutu kelas air 4 sendiri memang nggak ada baku mutunya. Jadi makanya nggak bisa dimasukin perhitungan ya kan. Ini ada nilai hasil pengukuran tapi nggak ada baku mutu di kelas 4. Jadi tidak perlu dihitung. Kemudian gimana? Ini udah ya, kalau angka yang di CI per L itu lebih dari 1, maka harus di log. Dikasih rumus log gini. Sama kayak ini tadi. Ya. Terus CI per L max rata-rata dari mana? Ini rumusnya. Ini ditambahin semua, dibagi totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Jadi dibagi 12. Itu nilai rata-rata.
Dan nilai maksimal, kita cari aja nilai maksimal di sini yang paling gede, oh 2,51. Kita tandain aja. Nah, kita tulis dia di berapa? Yang ini kan. Terus, nah nilai IP-nya gimana? Ini rumusnya. Kalau rumus cara tertulisnya ini kan, CI per LIJ pangkat 2 dikali M gitu. Tapi kalau menuliskan di Excel seperti ini ya. Nih, jadi tinggal kita, aduh, sorry. Ini seperti rumus bawaannya aja. Ini berarti yang mana nih itu? Berarti dia membagikan I32. Yang mana I32? Ya, I32 nilai maksimal ditambah nanti dengan nilai rata-ratanya di pangkat 2. Ikuti aja rumus ini ya. Dan nanti kita dapat hasil dari indeks pencemar di baru titik 1. Baru di kelas air 1 doang nih. Nah, terus kita lihat di peraturan itu 1,80 tuh masuk rentang nilai mana nih di indeks pencemar. Ternyata dia statusnya ringan. Nah, karena kita nggak belajar stored, kita hapus aja stored. Ini lebih ke rumus indeks pencemaran ya. Di statusnya ringan. Nah, begitu juga di kelas air 2. Satu-satu kita cari, baru kita pakai rumus ini. Rumusnya ini kita bagi dengan banyaknya ada 12. Kemudian maksimalnya berapa di sini? Ya, nilai maksimalnya 1,62. Yang paling tinggi di sini kan. Yang ini. Terus IP-nya gimana rumusnya? Tinggal dia menambahkan hasil perhitungan itu, masukin aja nilai maksimal dan juga nilai rata-rata yang didapat. Begitu juga sampai ke kelas R4. Nah, di kelas R4 kita lihat parameter totalnya kan nggak sampai 12 ya. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 doang. Nah, berarti caranya rumus rata-ratanya dibagi 9 doang. Nah, terus maksimalnya berapa di semua ini kan yang paling gede 0,33 ya. Kemudian IP-nya, nah sama juga rumusnya. Nilai yang maksimal nanti jumlah dengan rata-rata. Ikuti rumus ini, tapi yang diganti yang ininya ya. O32, O31-nya. Itu aja. Selesai, jadi kita tahu setelah dapat hasil ini, ya. Jadi yang dihitung yang ini ya, CI per LI barunya ya. Karena kita kan nggak tahu ya, ada yang melebihi satu apa enggak nih. Kalau dia melebihi satu, dia harus digunakan rumus log gitu. Karena dia melebihi nilai rata-ratanya. Jadi harus di log-log gini. Terus nanti rentang nilainya masing-masing berapa, dilihat. Kan ada ya ketentuan di peraturan itu dilihat. Nah, baru kita tahu kalau di titik titik satu ini, titik satu untuk kelas air 1, dia masih ringan, cuma ringan. Kalau di titik 2, berarti kan dia kurang bagus nih untuk kelas air 1 untuk air minum, ya kan? Kalau di kelas air 2, ini baku mutu. Berarti untuk rekreasi air kan kelas air 2, rekreasi air, budidaya air, peternakan, pertanaman, itu masih bagus digunakan ya, baku mutu sesuai. Begitu juga sampai ke kelas air 4. Oh iya, ini ada DO jenuh. Nah, untuk perhitungan DO, kita lihat di sini ya. DO-nya kita buat kayak gini. Kita buat, apa namanya, dengan DO jenuh 7, hasilnya kan 7 ya. Ini kita caranya 6 tambah 9, karena ini rentang nilainya 6 tambah 9 ya. Kemudian dibagi dengan, oh maksud ibu pH ya, ini perhitungan pH kok, DO sih. Nah jadi ini pH, di pH kan ada 7,5 di sini ya. Dari mana sih 7,5? Karena kita pakai pH rata-rata, ketentuan gitu. Ya, pH ketentuan rata-ratanya 7,5. Jadi cara menghitunginnya kayak gini, 6 ditambah 9 karena rentangnya 6 sampai 9. Dibagi 2, dibagi lagi 6
kurang 7,5. Kurangin si pH ini. Baru nanti kita dapat hasilnya. Nah, untuk DO jenuh, kita lihat DO. Ini perhitungan DO ya. Nah, DO jenuh kita pakai yang 7. Kita pakai yang kriteria DO jenuh 7. Jadi kalau hasilnya 6,8 artinya kan ini yang mana ini L11. DO jenuh dikurang dengan B19 dikurang titik 1 ini DO dibagi L11-nya dibagi dengan 7 lagi dikurang C19. C19 yang ini. Nah, jadi kalian tinggal ikutin aja caranya ya. Nah, kenapa ada DO jenuh pH ini? Karena ini buat patokan kita aja. Karena DO sebenarnya kan ada banyak ya, mau DO yang 9 atau pH juga yang berapa, 8. Tapi kita pakai yang ini aja. Sehingga bisa kita cari perhitungannya masing-masing ya. Kalau untuk yang lain, tidak ada penambahan parameter lainnya. Cukup dengan rumus dibagi saja parameter hasil dengan parameter baku mutu. Ya, nanti kalian bakal dapat hasil dari 12 parameter itu gimana? Apakah ringan, sesuai? Jadi nanti kalian simpulkan. Untuk titik 1 yang masih sesuai itu untuk kelas air berapa saja, yaitu peruntukannya untuk apa. Nah, sampai di situ saja penjelasannya. Silahkan dipahami, dilihat contohnya, dan juga dikerjakan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.